Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Laptop pun dibuka. Aldi melihat pengumuman Divisi Pelayanan Masyarakat Kampus 5 Juni 2017. Di situ ditulis bahwa ada program KKN khusus, di mana mahasiswa yang mengikuti program tersebut langsung mendapat nilai A di program KKN dan juga nilai A dalam mata kuliah wajib. Namun program itu adalah Bina Desa Terpadu. Namun di akhir pengumuman dijelaskan bahwa ada potensi bahaya di daerah tersebut dan mahasiswa diharapkan selalu berhati-hati. Namun pihak kampus menjamin keselamatan dan nyawa mahasiswa karena tidak mau kejadian di universitas lain pada tahun 1993 itu terulang lagi, di mana pada tahun 1993 ada 2 orang meninggal dari 2 universitas yang berbeda tapi masih satu kota. Dan ini sudah menjadi rahasia umum. Namun berita ini tidak pernah terlacak oleh media, dan semua yang terlibat seakan tutup mulut akan kejadian ini. Setelah melihat pengumuman tersebut dan telah membaca syarat-syaratnya, Aldi pun segera pulang ke kosannya dan mengambil beberapa berkas yang harus dipenuhi. Namun ketika sampai di kos, dia tidak menemukan kertas berkas, map, dan juga flash disk yang berisi data. Aldi masih berpikiran positif dan mencari data-data tersebut di seluruh sudut kamar kosnya. Ia mencari semua keperluannya sampai hampir 1 jam, namun belum juga ditemukan. Pas waktu itu ada teman kosnya lewat. Aldi langsung bertanya apakah dia melihat beberapa barang yang dia taruh di kamar kosan. Lalu teman kos Aldi pun menjawab bahwa tidak ada seorang pun yang masuk di kosan tersebut. Namun teman kos Aldi ini mengaku bahwa ia mendengar ada suara kertas yang saling bergesekan. Srek, srek, srek. Seperti orang sedang membuka buku atau sedang menata kertas, dan suara itu datang dari kamar kos Aldi. Setelah mengetahui hal tersebut, Aldi pun agak memaklumi kejadian tersebut karena ia tahu persis bahwa suara-suara aneh tersebut berasal dari demit atau jin jahat yang sengaja menakut-nakuti. Namun di sisi lain, Aldi juga masih bersikap rasional karena walau bagaimanapun juga, tidak semua kejadian yang tidak bisa dijelaskan itu adalah kejadian mistis, bisa saja fenomena alam ataupun tikus. Akhirnya, walaupun Aldi tahu kejadian itu disebabkan oleh makhluk tak kasat mata, Aldi tetap mencari di sekitar bangunan kos. Aldi juga menanyai semua teman kosan yang ia temui. Namun rupanya, temannya tersebut tidak mengetahui letak berkas yang ditaruh Aldi. Dengan pasrah, Aldi pun berdoa. Tiba-tiba, saat Aldi terduduk diam, konsentrasi dan berdoa, berkas yang tadi ia cari akhirnya muncul tepat di sudut kamarnya. Dengan segera, Aldi mengambilnya. Loh, kok ada di sini? Perasaan tadi sudah aku cari di sini nggak ada, kata Aldi sambil terheran-heran. Akhirnya, dibawalah berkas tersebut. Sementara flash disk dan barang lainnya Aldi simpan di dalam lemari, biar kalau mencari lagi tidak bingung. Aldi segera bergegas. Namun ada yang aneh. Suasananya seperti mau maghrib. Di luar halaman kos Aldi pun, langitnya juga sudah gelap. Aldi segera melihat jam di HP-nya. Betul, ternyata sudah gelap, sudah hampir maghrib. Waktu terasa berputar aneh waktu itu, menurut perasaan Aldi. Aldi pun memutuskan untuk menyerahkan berkasnya besok pagi, dan ia lalu kembali ke kamar untuk siap-siap sholat lalu istirahat.
suara HP Aldi berdering menjelang jam 8 malam. Setelah telepon itu diangkat, terdengar suara Ahmad. "Assalamualaikum, Di. Ada yang ingin ku bicarakan di kampus besok." Aldi pun menjawab, "Waalaikumsalam. Kenapa tidak sekarang aja sih, Mat? Nanggung banget." Ahmad pun membalas, "Enggak, Di. Ini serius. Harus diobrolin besok," kata Ahmad. "Ya udah, kalau begitu besok ya ketemu di kampus," ujar Aldi sembari menutup HP-nya. Keesokan harinya, di kampus, Aldi segera menyerahkan berkas persyaratan KKN tersebut. Setelah itu, dia pun segera menemui Ahmad yang sedang duduk di kursi panjang. Ahmad pun mulai bercerita kepada Aldi. Gini, Di. Kemarin itu ada anak kesurupan. Dan katanya dia itu salah satu teman kita yang akan ikut KKN nanti," kata Ahmad menjelaskan. "Oh, soal itu. Terus kenapa kamu menelpon aku sore itu, Mat?" tanya Aldi. "Kan kamu tahu aku lagi capek. Lagian bosan juga, Mat, kita ngurusin orang kesurupan gak jelas macam itu. Sekali-kali kita bersantai kek," ujar Aldi sambil mengambil botol berisi air mineral dingin lalu meminumnya. Lalu Ahmad pun melanjutkan, "Bukan begitu, Di. Masalahnya anak itu teriak-teriak dan sempat mengatakan bahwa kita tidak boleh melakukan bina desa di sana." Aldi pun menjawab, "Lalu kamu percaya begitu saja, Mat? Bukankah Pak Kiai dan para ustadz sudah memperingatkan kita untuk tidak mudah percaya dengan perkataan jin? Bahkan yang muslim sekalipun," kata Aldi sambil menikmati air mineral yang ada di tangannya. "Iya, Di. Aku juga tahu. Jangankan jin, Di. Sama manusia pun kita jangan mudah percaya. Karena terkadang tipu dayanya manusia juga tak kalah kejamnya dengan iblis ataupun jin," sambung Ahmad. "Kukira alam jin saja yang samar-samar. Ternyata dunia manusia juga penuh ketidakjelasan antara yang benar dan yang salah," ucap Ahmad meneruskan sambil mengeluarkan air mineral juga. Rupanya minuman favorit mereka sama, air mineral dingin. Belum lama mereka bercengkerama, tiba-tiba terdengar suara mengerang di area gedung teknologi. Mereka yang berada dekat dengan gedung itu segera berlari menuju ke arah belakang gedung. Di sana sudah berkumpul beberapa mahasiswa, mahasiswi, dan Pak Ainul Yakin, dosen mata kuliah agama Islam. Aldi dan Ahmad lalu berhenti dan mengambil jarak. Mereka sengaja berdiri agak jauh agar Pak Ainul bisa segera menangani mahasiswa yang kesurupan tersebut. Mahasiswi itu terus menjerit. Matanya melotot hingga separuh lebih. Bola matanya hampir keluar. Mulutnya membuka lebar hingga rahangnya mengeluarkan suara. Tangan wanita itu mencakar-cakar dan kakinya menendang-nendang jalan. Beberapa orang kewalahan dengan aksi jin dalam tubuh mahasiswi tersebut. Namun Pak Ainul Yakin segera mengatasi hal tersebut dan segera mengeluarkan jin jahat itu. Setelah selesai menolong mahasiswi itu, Pak Ainul pun memberikan wejangan pada semua yang hadir di situ. Kemudian, setelah selesai memberi wejangan, Pak Ainul pun berjalan ke arah Aldi dan Ahmad. "Di, Mat, saya titip anak-anak ya. Karena saya khawatir ada yang kesurupan atau bahkan lebih parah. Memang sih, semua tempat yang akan digunakan sudah saya netralisir. Namun namanya anak-anak mahasiswa kan kita nggak tahu bagaimana tingkah mereka di sana. Karena mereka belum sepenuhnya dewasa juga," kata Pak Ainul panjang lebar. Iya, Pak. Kami akan selalu jaga teman-teman kami. Terima kasih ya, Pak, nasihatnya," kata Ahmad. Bener, Pak. Walaupun bisa dikatakan sudah dewasa, namun kami masih suka teledor. Mau diingatkan ya, Pak, kalau kita salah," sambung Aldi sambil mencium tangan dosennya tersebut. "Manusia itu tidak dapat terhindar dari salah dan dosa, Nak. Makanya kita saling mengingatkan. Ya sudah, Nak. Bapak mau ke ruangan Bapak dulu untuk persiapan rapat program KKN," kata Pak Ainul Yakin sambil berlalu. Iya, Pak, silahkan," kata Aldi dan Ahmad. Setelah Pak Ainul Yakin beranjak pergi, mereka berdua masih berada di belakang
Mereka berdiskusi mengenai isu-isu yang berkembang di kalangan dosen dan mahasiswa, mengenai adanya tempat KKN Bina Desa yang sebenarnya menurut beberapa pihak sebaiknya tidak dikunjungi. Di tengah diskusi asik mereka, tiba-tiba ada seorang teman dari Fakultas Teknik Industri yang mendatangi mereka. "Di, Mat, ayo kita intip rapat para dosen. Sepertinya ada perdebatan tentang lokasi KKN," kata anak tersebut sambil mengisyaratkan mereka berdua untuk segera ikut. Akhirnya, mereka bertiga berangkat ke ruang rapat dosen. Mereka berjalan mengendap-endap menuju jendela pintu belakang. Setelah dipastikan aman, mereka pun mengintip dari luar jendela supaya tahu apa yang diperdebatkan di dalam. Mereka pun menguping. Tidak banyak yang dapat didengarkan di dalam. Namun seorang dosen yang doyan korupsi dan haus jabatan, Bu Endah, terdengar ngotot dan meminta agar lokasi KKN tetap di desa itu, dengan alasan desa tersebut tertinggal dan belum tersentuh pembangunan. Sungguh keji hati Bu Endah. Demi jabatan dan demi bisa korupsi dana bantuan, dia mengorbankan mahasiswanya untuk terjun di desa yang berbahaya itu. Aldi, Ahmad, dan anak teknik industri tadi segera berdiskusi perihal desa tersebut. Ternyata benar, desa tersebut sudah pernah memakan korban sebelumnya, yaitu di tahun 1985, 1992, dan 1995. Namun mereka bertiga tak mau ambil pusing, karena bagaimanapun tanggung jawab keselamatan mahasiswa ada di tangan kampus. Dan ini tahun 2017, semuanya pasti aman terkendali. Hari demi hari dilewati, sampai pada akhirnya tibalah saat di mana briefing pengarahan teknis sebelum KKN Bina Desa ini dimulai. Semua mahasiswa yang akan mengikuti KKN bertemu dan saling berdiskusi. Ada yang menambah kenalan baru, dan ada yang selfie dan bikin status. Ada yang menyiapkan rancangan program kerja, ada yang bercanda, gosip, dan lain sebagainya. Setelah itu acara briefing dimulai. Acara briefing dilakukan selama hampir kurang 3 jam. Setelah pengarahan yang membosankan tersebut, akhirnya tibalah saatnya pembagian kelompok Bina Desa. Satu kelompok besar terdiri dari 30 orang, dan kelompok kecil terdiri dari 10 orang. Total jumlah peserta Bina Desa ada 120 orang, dan akan diterjunkan di 4 desa yang berbeda. Pemilihan wakil, korlap, dan ketua kelompok pun dilakukan. Lalu terpilih Aldi, Rido, Ahmad di kelompok 1, kelompok yang akan mengunjungi desa angker tersebut. Hari keberangkatan pun tiba. Para mahasiswa bersiap-siap untuk berangkat ke lokasi KKN. Terlihat beberapa mahasiswa membawa perlengkapan tambahan seperti kamera, tripod, benih tanaman, pek kemasan, dan beberapa hal lain yang nantinya dirasa berguna untuk membantu desa tersebut. Sembari menunggu bis datang, Aldi, Ahmad, dan Rido pun berdoa bersama untuk keselamatan semua peserta KKN. Sekitar setengah jam kemudian, bis pun datang. Anak-anak pun masuk ke dalam bis secara bergantian, diikuti oleh dosen pembimbing KKN di belakang. Semua naik dengan tertib, dan bapak ibu dosen segera mengabsen satu persatu mahasiswa yang hadir. Setelah dirasa lengkap, Rido pun memimpin doa di bis 1. Dari kampus, bis pun segera berpencar menuju desa tujuan masing-masing. Bis 1 mungkin sedikit iri dengan bis 2, 3, dan 4, karena bis-bis tersebut menuju daerah yang indah dan pastinya lebih aman dari gangguan demit. Namun mahasiswa di bis 1 enjoy saja dan menikmati perjalanan dengan menyetel musik, bersenda gurau, bahkan banyak yang bawa cemilan untuk dibagi-bagi ke teman-temannya. Awalnya perjalanan menuju desa lancar-lancar saja, dan suasana tampak cair dan enjoy. Awal perjalanan, sampai tiba-tiba, seperti ada angin kencang yang menghempas atap bis. Suasana sempat hening sejenak, lalu setelahnya suasana kembali normal. Rido, Ahmad, dan Aldi tak henti-hentinya berzikir. Mereka meningkatkan kewaspadaan mereka, dan benar saja, sesaat setelah keluar tol, mata mereka
tertuju pada satu mahasiswi yang duduk termenung dengan tatapan mata kosong sambil memeluk bantal warna pink miliknya. Teman yang di sebelahnya yang mengajaknya bicara pun hanya direspon sekedarnya saja. Ridho pun berinisiatif untuk mendekati mahasiswa tersebut. Ridho memberikan isyarat pada teman sebelahnya untuk minggir, dan Ridho pun segera duduk di sebelah mahasiswi yang bengong tersebut. "Hai, namaku Ridho. Namamu siapa?" kata Ridho memulai obrolan santai dengan cewek tersebut. Tetapi cewek tersebut sepertinya tidak suka dengan kehadiran Ridho dan memilih untuk diam. Nggak baik loh kalau kamu ngelamun terus," kata Ridho sambil menyodorkan susu coklat pada perempuan tersebut. "Enggak ah, apa sih kamu ini? Masih baru kenal kok, sudah macam-macam," kata perempuan itu sambil menutup mukanya dengan bantal. Suara berbisik misterius tiba-tiba terdengar. "Jangan ganggu dia, dia milikku." Ridho pun bingung dari mana asal suara misterius tersebut. Ridho memandang ke seluruh sudut bis dan tidak ditemukan asal suara itu. Sampai akhirnya Ridho berkata, "Oke deh, aku minta maaf ya. Selamat beristirahat dan jaga kesehatan," kata Ridho sambil bangkit dari sebelah cewek itu dan kembali ke tempat duduknya. Mata Ridho tak pernah lepas dari mahasiswi tersebut, takutnya terjadi apa-apa. Untungnya selama perjalanan tidak ada tingkah aneh dari cewek tersebut. Hanya saja memang pandangan mahasiswi tadi sedikit kosong. Mungkin ada kesedihan yang dia simpan. Tidak terasa, kini para mahasiswa telah sampai di kecamatan tempat mereka akan KKN. Jurang di kiri jalan dan aneka spesies tanaman hijau menemani perjalanan mereka. Setelah kira-kira setengah jam dari kecamatan, mereka semua pun sampai di desa tujuan. Para mahasiswa pun segera turun dari bis dan membawa barang-barang mereka. Kemudian mereka memasuki gapura desa tersebut. Suasana angker mulai menyelimuti. Sepi, hanya satu atau dua orang warga saja yang tampak berlalu lalang di desa tersebut. Sekitar 5 menit kemudian, Pak Surya, salah satu warga desa, menyambut kedatangan para mahasiswa dan bapak ibu dosen. Pak Surya segera mengarahkan rombongan ke balai desa karena Pak Kepala Desa telah menunggu. Di sini, Ridho, Aldi, dan Ahmad mulai membaca doa pagar dan doa perlindungan karena ada hal yang tidak biasa di desa ini. Sesampainya di balai desa, acara sambutan pun berjalan formal dengan diselingi diskusi ringan antara dosen, mahasiswa, dan kepala desa. Setelah acara selesai, bapak ibu dosen pun pamit pulang, sedangkan para mahasiswa diarahkan ke rumah warga yang digunakan untuk mereka menginap. Salah satu mahasiswa ternyata ada yang membawa meja pingpong, dan meja pingpong tersebut segera diletakkan di samping balai desa. Di sore harinya, Pak Surya menemani mahasiswa untuk main pingpong lalu nongkrong di warung. Sementara para mahasiswi mulai bersih-bersih dan memasak untuk digunakan makan malam nanti. Tak terasa malam pun tiba. Para perempuan telah menyiapkan masakan-masakan yang enak dan disajikan di ruang tamu utama. Ruang tamu utama ini sangat luas, sehingga mampu menampung seluruh barang-barang mahasiswa. Setelah semua orang berkumpul, mereka pun makan bersama. Di tengah-tengah kegiatan makan malam, salah satu mahasiswa bernama John tiba-tiba nyeletuk. Apaan? Makanannya nggak enak? Sontak saja, para cewek tersinggung dengan perkataan John yang sangat tidak sopan tersebut. Salah satu cewek pun membalas omongan John. "Woi, Mas John, kalau mau masakan enak, ya beli di restoran saja. Masih untung kami masakin." "Iya nih John, masak sendirilah kalau kamu nggak cocok sama masakan kami," ujar cewek lainnya. Suasana hari pertama pun gaduh gara-gara John cari masalah. Untungnya, Ridho segera mengeluarkan kata-kata menenangkan. Enggak kok, makanan kalian enak. Nih buktinya, kami sampai nambah," kata Ridho sambil menunjukkan piringnya yang telah bersih. Ahmad pun tak mau ketinggalan. Ia pun menunjukkan piringnya yang masih bersih sambil berkata, "Lah iya, ini piringku juga bersih," sambil ketawa.
Ternyata kalian bukan hanya jago di akademik saja ya, tapi juga jago loh dalam hal masak-memasak, kata Ahmad sambil berusaha mencairkan suasana. Tak lama kemudian, suasana pun kembali akrab. John karena merasa tidak diperdulikan, akhirnya keluar untuk menyalakan rokok, sementara teman-temannya bersenda gurau. Tiba-tiba, sekelebat bayangan disertai angin dingin lewat di depan John. Hawa dingin yang dibawa makhluk itu ternyata juga ikut mematikan rokok milik John. Namun John tampak tak menghiraukan kehadiran makhluk itu, dan dia pun segera menyalakan rokoknya kembali. Ternyata, fenomena ganjil tersebut tak hanya dialami oleh John. Ilham yang berada di dalam ruangan pun tiba-tiba merasa merinding dan gelisah. Ia seperti merasa tidak aman, padahal saat itu dia sedang bersama teman-temannya. Di tengah kegelisahannya tersebut, tiba-tiba Ilham dicolek dari belakang. Ilham pun menoleh, dan tidak ada siapa-siapa di sana kecuali tembok. Ilham pura-pura cuek, padahal keringat dingin dari tubuhnya telah mengucur deras. Sekitar 5 menit kemudian, punggung Ilham dicolek lagi oleh sesuatu. Ilham pun dengan cepat menoleh, tapi ia tak menemukan apapun selain tembok. Ilham pun sadar bahwa di belakangnya tak ada seorang pun. Karena penasaran, Ilham pun menyandarkan tubuhnya ke tembok dan memastikan tidak ada temannya yang mungkin sengaja iseng. Namun belum lama sampai 5 menit, Ilham pun mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu tubuhnya dicolek dari belakang oleh sesuatu yang misterius dan tak terlihat. Karena sudah takut dan agak panik, Ilham pun pindah di dekat Aldi, sambil berharap kejadian itu tak terulang lagi. Rupanya, pilihan Ilham kali ini tepat, gangguan tadi pun hilang. Tiba-tiba, di atap rumah ada suara gemuruh seperti petir. Namun suara itu dekat sekali dengan ruangan. Semua peserta KKN pun terdiam. Semua menoleh ke atas sambil bertanya-tanya apa yang menyebabkan suara gemuruh tersebut. Semua mulai merasakan bulu kuduknya berdiri, sampai Aldi menyeletuk. "Ah, paling itu cuma tikus." Ahmad pun menambahkan kata-kata Aldi. "Daripada bengong, ayo saling kenalan. Siapa tahu pada belum kenal semua ini, atau mungkin hanya kenal dengan beberapa kawan saja." Ridho pun menyambut kata-kata Ahmad. "Nah, iya, setuju aku. Masa aku baru kenal dengan beberapa cewek cantik saja? Nggak adil dong. Cowok-cowok ganteng di sini belum banyak yang aku kenal. Ya, kecuali si monyet jelek ini," kata Ridho sambil tertawa menunjuk ke arah Ahmad. Suasana pun kembali kondusif. Walaupun mereka bertiga sebenarnya sedang berusaha keras untuk menetralisir gangguan yang tiba-tiba hadir itu. Dari kejauhan, Ilham melihat sebuah tangan yang membusuk, melayang, menjauhi rumah tempat mereka menginap. Namun Ilham diam saja, karena tak mau mengagetkan teman-temannya. Ternyata, John yang sedang merokok di luar pun melihat hal yang sama. Namun John yang memang dasarnya anak cuek dan nakal, mengabaikan kejadian itu. Setelah semua berhasil dinetralisir, 3 orang ini, Ahmad, Ridho, Aldi, mulai berdiskusi untuk melindungi keselamatan teman-teman mereka. Mereka tidak mau ada teman yang sakit ataupun sampai meninggal di lokasi KKN ini. Tabir tersembunyi di lebatnya rimba. Hamparan padi pun dipaksa menjadi saksi bisu atas berkeliarannya makhluk angkara di sekitar desa. Keesokan paginya, sekitar habis subuh, 3 orang tersebut mulai berdiskusi masalah program kerja dan juga diselingi diskusi mengenai fenomena gaib yang telah menyambut mereka saat datang ke desa tersebut. Ridho pun membuka pembicaraan. "Lah iya, desa ini kok banyak gangguan gaibnya ya? Mulai dari suara-suara misterius sampai fenomena-fenomena aneh," tanya Ridho kepada kedua orang temannya tersebut. "Iya nih bro, dari awal berangkat saja kita sudah banyak diganggu. Ditambah lagi tadi malam kita dapat sambutan dari makhluk halus," kata Ahmad menambahkan. Di tengah-tengah obrolan itu, tiba-tiba tek tek tek, muncullah suara seperti suara gong kecil. Ahmad dan kawan-kawan pun diam sejenak.
Suara itu pun kembali muncul. Setelah suara itu reda, barulah mereka melanjutkan diskusi mereka. Tuh kan, belum ada 5 menit kita diskusi, mereka sudah hadir lagi, kata Ahmad menambahkan. Lah, kalian semua belum baca doa perlindungan dan doa pembuka. Itu loh, doa yang apabila dibaca dapat membuat para demit buta, tuli, dan bisu, celutuk Aldi. Spontan, Ahmad dan Ridho pun menjawab, iya, yang doa pembuka belum kami baca. Setelah membaca doa, mereka pun melanjutkan obrolan mereka. Semua aspek dibahas, mulai dari patroli, saling jaga antar teman, menyelesaikan program kerja. Jadwal lapangan telah dibahas secara singkat saja. Pembahasan pun selesai. Di pagi harinya, mereka bertiga pun mengumpulkan seluruh mahasiswa di balai untuk rapat dan menjalankan proker. Setelah rapat tersebut, mereka pun langsung membagi tugas masing-masing. Lalu dilanjut diskusi tidak resmi dari koordinator lapangan, ketua kelompok, wakil, koordinator riset dan pengembangan, lalu ketua produksi. Zahra, sebagai sekretaris, tampak sedang sibuk mencatat apa saja yang harus dibutuhkan untuk proker pertama ini. Sedang sibuk mencatat, tiba-tiba ada salah satu mahasiswa yang berteriak, "Tasku mana? Tadi malam di sini," teriaknya. Ahmad pun langsung mengambil rekannya itu, yang ternyata itu adalah John. Mas John, ayo aku bantu cari tasmu. Diingat-ingat lagi, tadi taruh di mana?" kata Ahmad dengan sabar. Tadi malam di sini nih," kata si John sambil menunjuk ke satu arah. "Warna tasnya hitam, ada garis merahnya," tambah si John. Ahmad pun mencari tas yang dimaksud oleh John. Setelah sekitar 5 menit mencari, Ahmad pun menemukan tas dari John. "Tas yang ini bukan John?" kata Ahmad sambil mengangkat salah satu tas. Iya benar itu." "Wah, terima kasih ya, Mat," kata John sambil mengambil tasnya tersebut. Aneh ya, padahal tadi aku sudah cari di sekitar situ, kok nggak ada ya?" kata John keheranan. "Berarti itu kamu kurang teliti, Mas John," kata Ahmad sambil menepuk pundak John. Setelah itu, para peserta KKN bersantai-santai dahulu. Karena memang agenda hari kedua ini hanyalah rapat untuk randon dan untuk lebih kenal dan akrab dengan warga desa. Sebagian laki-laki ngobrol dengan Pak Kepala Dusun tentang hal-hal ringan sampai hal yang berat, seperti permasalahan di desa dan hal yang berbau politik. Sementara itu, cewek-cewek asik berfoto-foto. Bahkan ada yang sampai keluar area desa untuk mendapatkan spot foto yang bagus. Sementara itu, Aldi, Ridho, Ahmad, dan Zahra memutuskan untuk keliling area desa ditemani oleh Pak Surya. Di sini, Pak Surya menjelaskan banyak hal tentang desa tersebut, terutama sejarah terbentuknya desa dan juga problematika yang dihadapi oleh desa tersebut. Pak Surya mengatakan bahwa di desa ini sering dibuat orang-orang zaman dahulu untuk membuang mayat. Selain itu, desa ini juga dulu adalah tempat paling terkenal atau pusatnya ilmu gaib, cangkal pikir, atau cepet pikir. Ilmu tersebut sering digunakan untuk membuat lawan bicara dalam debat, diskusi, tak dapat berpikir jernih. Namun jika pemilik ilmu ini sudah mencapai tingkatan tertentu, maka ilmu ini bisa digunakan untuk membuat korbannya menjadi gila dan bunuh diri. Ya, minimal depresi. Maka Pak Surya berpesan kepada anak-anak KKN untuk berhati-hati. Takutnya masih ada jin jahat di area desa itu yang akan mengganggu dan membuat gila para peserta KKN. Mereka berempat pun mengangguk-angguk saja ketika mendengar cerita Pak Surya. Setelah puas berkeliling desa sambil survei, mereka berempat pun kembali ke tempat kumpul. Zahra yang tadinya hanya banyak diam, kini mulai angkat bicara. "Lah iya, aku tuh sebenarnya sudah merasa ada yang tidak beres ketika aku melewati Kapura desa ini. Ada sesuatu yang jahat yang dahulu pernah menguasai desa ini. Ya, lihat saja, tidak ada satupun tempat ibadah di desa ini," ungkap Zahra. Lalu Ahmad pun menambahkan, "Iya Zar, nggak ada masjid atau musola.
nggak ada gereja, nggak ada kelenteng, nggak ada pura ataupun wihara di sini. Yang ada hanyalah batu susun yang ada di dekat pohon besar di pojok desa. Jawab Ahmad menambahkan. Mendengar perkataan Zahra yang barusan, Ridho langsung memerintahkan Zahra untuk mengawasi keamanan cewek-cewek di grup KKN itu. Karena Ridho yakin bahwa kemampuan Zahra di bidang ruqyah ini juga nggak bisa dianggap remeh. Peserta di grup KKN tersebut ada 10 laki-laki, sementara 30 lainnya perempuan. Diskusi mengenai desa yang angker tersebut berlanjut hingga sore hari. Sampai akhirnya Aldi memotong diskusi. Kalian gak capek apa ngurusin hal-hal mistis kayak gini? Sampah, kata Aldi sambil meninggalkan lokasi balai dan pergi menuju ke warung. Tanpa diduga, Zahra mengejar Aldi dan menemaninya minum es teh di warung. Sementara itu, Ahmad dan Ridho hanya bengong dan bingung melihat kelakuan Aldi yang tiba-tiba reaktif dan penuh amarah. Zahra pun mulai menenangkan Aldi yang sedang gusar. Al, istighfar Al. Maaf ya kalau aku ada salah. Maafkan juga teman-temanmu yang mungkin menyinggung perasaanmu Al, kata Zahra yang duduk agak jauh dari Aldi. Aldi pun masih diam dan cuek dengan perkataan Zahra. Namun dengan sabar, Zahra menemani Aldi. Sampai setengah jam lamanya mereka saling diam. Tiba-tiba terdengar teriakan perempuan dari arah balai. Zahra dan Aldi pun segera menuju balai untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata ada teman mereka yang sedang kesurupan. Cewek ini berdiri tegak dan tampak dipegang oleh 5 orang pria. Tapi tampaknya kelima pria ini tidak bisa mengendalikan gadis tersebut. Gadis tadi dengan mengejutkan berlari ke arah luar balai. 5 orang yang memegangi gadis tadi pun ikut terseret. Cewek tersebut pun terus berteriak dan mencoba kabur keluar balai. Namun di luar sudah ada Ahmad, Ridho, Aldi, dan Zahra yang menghadang di luar pintu balai. Makhluk di dalam cewek tersebut pun tampak takut dan tiba-tiba berbalik arah masuk ke dalam balai. Ridho dan Ahmad pun dengan cekatan lari untuk mengapung gadis tersebut. Aldi segera menyiramkan air doa, sementara Ahmad memegang tubuh gadis tersebut. Zahra tak mau ketinggalan. Segera dipeganglah tengkuk temannya yang sedang kesurupan tersebut sambil membacakan doa. Keadaan pun bisa terkendali sekarang. Cewek yang kesurupan tadi bisa kembali tenang. Setelah kurang lebih 1 jam, cewek ini sadar. Zahra segera memeluk temannya tersebut dan meminta sang teman untuk bercerita tentang penyebab dia kesurupan. Temannya ini bercerita bahwa semua kejadian ini berawal ketika grup cewek-cewek sedang berfoto. Saat sedang asik berfoto di tumpukan batu, tiba-tiba di salah satu foto ada bayangan hitam yang berdiri di antara cewek-cewek tadi. Si cewek korban kesurupan ini lalu menoleh, dan dia pun sempat melihat penampakan tersebut. Makhluk hitam berwajah hitam dengan bola mata yang copot dari tempatnya. Tetapi wujud penampakan ini dengan cepat hilang begitu saja di antara rimbun pepohonan. Setelah melihat penampakan tadi, si cewek ini langsung merasakan kepalanya pusing dan lehernya terasa kaku. Karena merasa tidak enak badan sekaligus ketakutan karena habis melihat penampakan, si cewek ini pun kembali ke area desa dan beristirahat di balai. Saat dia beristirahat inilah, tiba-tiba dia kehilangan kesadarannya. Zahra pun segera menyuruh temannya ini untuk berwudu dan persiapan sholat maghrib. Zahra pun menemani temannya ini sambil memegang pundaknya agar sang teman ini nyaman. Setelah sampai di kamar mandi, Zahra pun mendengar suara nenek-nenek yang cukup jelas. Ya, jangan ganggu. Dia ini milikku. Aku ingin mengangkatnya sebagai anakku. Tentunya Zahra yang sudah biasa menangani hal-hal gaib pun cuek saja dengan suara ini. Namun selesai sholat maghrib, suara nenek-nenek ini kembali muncul. Besok, kalau kalian pulang, dia nggak usah ikutan pulang. Dia di sini saja bersamaku, menemaniku.
ujar suara misterius tersebut. Zahra lalu membaca doa agar makhluk itu terbakar. Tetapi, entah terbakar entah tidak, yang jelas, makhluk tersebut sudah tidak mengganggu Zahra lagi mulai hari itu. Namun Zahra tetap khawatir pada temannya ini, karena kondisi temannya yang habis kesurupan ini semakin melemah. Bahkan malam harinya ini, sang teman terus-menerus mengeluh kepalanya, pusing, dan lehernya berat. Namun hari sudah malam. Kini saatnya semua orang terlelap tidur. Lelap malam ditemani bintang, membuat tidur insan menjadi tenang. Semua pun berpetualang. Dalam mimpi, penuh harap membentang. Biarlah para makhluk itu berkeliaran, asal tidak mengganggu kenyamanan. Terlelaplah, malam masih panjang. Ridho terbangun dari tidurnya. Ridho pun terbangun dari tidurnya. Masih jam 3 pagi. Gumamnya sambil menarik lagi selimutnya dan membalik posisi tidurnya. Waktu posisi berbalik itulah, Ridho melihat Aldi sedang duduk menghadap ke jendela. Ridho pun tak jadi tidur dan menghampiri Aldi yang ternyata sedang berzikir. Kenapa, Di? Kok nggak bisa tidur? Tanya Ridho. Enggak, Dok. Tadi katanya beberapa teman kita melihat ada penampakan nenek-nenek yang seram banget. Dengan kulit keriput berwarna hitam, kakinya tinggal tulang, dan matanya berwarna biru, kata Aldi menerangkan. Terus tadi di rumah sebelah juga aku mendengar cewek-cewek berteriak ketakutan, tapi cuma sebentar. Mungkin sudah dihandle sama Zahra, imbu Aldi. Ridho pun hanya mengangguk-angguk saja mendengar cerita Aldi. Iya, Dok. Kita ini sudah pontang-panting berdoa melindungi teman-teman, tapi mereka malah cuek saja sama kita, kata Aldi. Bukannya aku membela mereka ya, Di, tapi bukannya sudah jadi tugas kita kan untuk melindungi mereka. Lagian kan mereka juga baru tahu tadi sore kalau kita jago ngurusin hal gaib, balas Ridho. Terserahlah, kau sajalah gimana. Aku sudah muak jadi babysitter mereka, kata Aldi sambil mengambil HP-nya untuk melihat chat masuk. Oh alah, itu toh masalahmu kemarin yang membuatmu tiba-tiba marah. Ya sudah, gini saja, Di. Bagaimana kalau kita buat peraturan khusus untuk keselamatan mahasiswa selama KKN di desa ini? Nanti kita berempat yang akan merancangnya, dan kamu juga bisa lebih dihargai oleh teman-teman. Bagaimana? Kata Ridho menjelaskan. Jam 3 pagi itu, mereka mulai merancang semuanya. Tiba-tiba, dek, dek, dek. Oh, suara gong, backsound suara gong. Suara gong kecil yang dipukul itu terdengar lagi. Mereka berdua pun tak menghiraukan suara itu dan lanjut diskusi. Mereka mulai membahas insiden yang terjadi tahun lalu, di mana ada salah satu peserta KKN yang mengalami sakit yang tidak wajar sepulang dari KKN di desa yang cukup angker. Memang sakitnya hanya 3 hari saja, tapi hal ini menjadi perhatian mereka berdua agar semua teman di sini pulang selamat dan juga dalam kondisi yang sehat. Setelah merancang itu semua, mereka pun tertidur sebentar. Pagi hari menyapa, setiap peserta mandi pagi bergantian di kamar mandi yang jumlahnya terbatas. Dan ada yang hanya cuci muka dan wudhu. Setelah itu, sebagian dari mereka sholat subuh berjamaah di balai desa. Ada beberapa mahasiswa-mahasiswi muslim yang enggan untuk sholat. Setelah sholat, mereka pun santai sebentar. Hawa dingin menyelimuti peserta. Disinilah Ahmad mulai bertanya pada Pak Surya, mengapa belum ada pembangunan masjid atau musola. Lalu Pak Surya mengatakan bahwa musola akan dibangun 2 minggu lagi, dan tempat angker berupa batu tumpuk di luar desa akan dibongkar oleh Pak Kiai. Setelah menikmati pagi, Ridho pun memanggil teman-temannya untuk pengarahan pagi. Disitulah Aldi berperan sebagai pembicara dan membicarakan tentang peraturan keamanan tambahan agar tidak ada yang kesurupan ataupun diganggu oleh makhluk gaib lagi. Semua mata pun tertuju pada Aldi.
Tak ada yang membantahnya. Bahkan semua anak berterima kasih pada Aldi. Namun ada yang diam-diam sangat memperhatikan Aldi. Iya, benar. Zahra sedari awal berangkat rupanya sudah mengagumi Aldi ini. Namun hal itu tampaknya tidak disadari oleh Aldi. Sekitar jam 10 atau jam 11 siang, teman Zahra yang kesurupan ini pun memutuskan untuk pulang. Dia dijemput oleh orang tuanya menggunakan mobil. Sebelum anak ini pulang, Zahra melakukan scanning akhir. Apakah masih ada demit yang menempel di anak ini atau tidak? Tindakan Zahra ini ternyata benar. Mahasiswi tersebut berteriak histeris ketika Zahra memegang pundaknya. Setelah beberapa kali batuk, dia pun merasa lebih enakan dari sebelumnya. Zahra pun bertanya, kenapa cewek ini bisa sampai berkali-kali dirasuki oleh makhluk halus? Ternyata dia punya banyak masalah dan sedikit mengalami depresi. Setelah minta izin dengan kampus, anak ini pun pulang dengan tetap dinyatakan lulus KKN atau telah resmi mengikuti KKN. Lalu setelah itu, mereka semua pun melaksanakan program kerja sebagaimana mestinya. Karena desa tersebut jauh dari supermarket, maka sebagian mahasiswa memutuskan untuk pulang dan mengambil sepeda motor dan mobil mereka, lalu kembali lagi ke desa. Sebagian lainnya stay di rumah warga. 5 jam perjalanan ditempuh untuk kembali ke kota dengan menggunakan angkutan umum. Ridho meminta tolong sekalian untuk membawakan semua keperluan yang dibutuhkan. Namun saat itu, rupanya Ridho sedikit kecolongan. Beberapa cewek tampaknya tidak menggubris larangan yang sudah dibuat oleh Ridho dan kawan-kawan. 5 orang tersebut ternyata pergi ke Batu Tumpuk untuk merekam dan foto-foto di sana. Nyatanya, ini malah membuat petaka. Kurang lebih selama 5 jam, Zahra, Aldi, Ridho, dan Ahmad tampak kebingungan dan segera mencari teman-temannya tersebut. Sementara teman-teman yang lain disuruh stay di rumah oleh Aldi agar orang yang hilang tidak semakin bertambah. Setelah 5 jam mencari dan berdoa, akhirnya tim Ridho berhasil menemukan orang-orang yang hilang tersebut. Nggak tahu kenapa, menurut kesaksian 5 orang yang tadi hilang itu, ada sosok nenek tua menyeramkan dengan kulit hitam, keriput, sedang duduk di area Batu Tumpuk tersebut. Otomatis 5 orang ini lari dari sana. Namun yang terjadi adalah mereka hanya berputar-putar di sekitar area Batu Tumpuk tersebut dan tak menemukan jalan pulang. Suara serak dari nenek tersebut selalu menghantui mereka. Ditambah lagi suara-suara aneh yang muncul. Untungnya, Ridho dan kawan-kawan segera menemukan orang-orang ini. Kalau enggak, mungkin mereka sudah tidak bisa pulang selama berhari-hari. Sementara itu, Ilham di dalam rumah merasakan ada tangan dingin yang memegang punggungnya. Karena sudah diajari doa oleh Ahmad, Ilham pun langsung membaca doa itu keras-keras hingga semua orang menoleh ke arah Ilham. Tapi dia cuek saja dan terus berdoa. Setelah itu, kejadian seram yang menimpa Ilham pun hilang dan dia sudah tidak pernah diganggu lagi oleh makhluk halus. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi kejadian aneh selama KKN. Semua peserta akhirnya menghormati dan tidak melanggar aturan yang dibuat oleh Aldi, Ridho, Ahmad, dan Zahra. Program kerja pun berjalan lancar. Dari mulai mengajar anak-anak dan sosialisasi pertanian. Lalu Aldi dan Ahmad ikut panen tembakau super milik petani tembakau di area tersebut. Lalu dilanjut beberapa anak yang memberikan penyuluhan lapang tentang penanggulangan hama penyakit tanaman tembakau. Beberapa anak juga membuat produk unggulan seperti keripik jantung pisang dan beberapa produk lainnya. Semuanya berjalan lancar tanpa hambatan. Setelah beberapa waktu berada di desa tersebut, akhirnya mereka harus pulang dengan membawa pengalaman dan cerita mereka. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini bisa diambil pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.